Di dunia One Piece, ada banyak banget cerita yang bikin nyesek, tapi kayaknya nggak ada yang bisa ngalahin kisah pengorbanan Bartholomew Kuma. Hari ini, kita bakal bedah salah satu bab paling sedih dalam hidupnya, kelahiran putrinya, Jewelry Bonnie. Sebuah kelahiran yang berawal dari tragedi dan dibesarkan di atas sebuah janji yang luar biasa menghancurkan hati. Yuk, kita mulai. Coba deh kalian bayangin, tentara revolusioner lagi di atas angin, semangat lagi berkobar-kobar setelah menang di mana-mana. Tapi, di tengah semua perayaan itu, tiba-tiba, jeder. Datang kabar buruk kayak petir di siang bolong. Jinny, komandan pasukan timur yang jadi andalan mereka, hilang. Langsung, suasana yang tadinya seneng berubah jadi panik. Nah, cerita ini berawal dari sebuah kehilangan yang gak disangka-sangka. Sebuah penculikan yang bakal ngubah takdir semua orang yang terlibat di dalamnya. Jinny ini bukan cuma prajurit biasa loh, dia itu kayak jantungnya pasukan, simbol harapan, dan sahabat paling deket buat Kuma. Setiap kemenangan yang mereka rayain bareng, itu jadi kenangan yang berharga banget. Yang sayangnya, mereka nggak sadar bakal jadi kenangan yang menyakitkan. Dan penyebab hilangnya dia itu, bener-bener mimpi buruk. Dia diculik sama Tenryubito, kaum bangsawan dunia yang super kejam itu buat dijadiin istri paksa. Gila kan? Dia diambil gitu aja dan bahkan sekuat-kuatnya tentara revolusioner, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Selama 2 tahun, nggak ada kabar sama sekali. Cuma keheningan yang bikin gila. 2 tahun penantian itu akhirnya pecah. Tapi, kembalinya Gini ini bukan reuni bahagia yang mereka semua harapkan. Justru, ini jadi awal dari tragedi yang jauh lebih dalam. Tiba-tiba, setelah 2 tahun sunyi senyap, ada telepon masuk. Suaranya lemah banget, putus-putus. Tapi nggak salah lagi, itu suara Jinny. Buat Kuma dan yang lain, dengar suaranya lagi setelah sekian lama, itu rasanya campur aduk. Panik, bingung, tapi juga ada sedikit harapan. Kuma apa? Dia nggak pakai mikir 2 kali. Langsung, dia pakai kekuatan Nikyu-Nikyu no-Mi-nya buat mementalkan dirinya sendiri, terbang ngelintasin lautan dan daratan dengan kecepatan gila. Di kepalanya cuma ada satu hal, nemuin Gini. Dia ngejar lokasi terakhir dari sinyal itu. Pertanyaannya sekarang, setelah perjalanan nekat ini, apa coba yang nungguin dia di ujung sana? Apakah ini bakal jadi pertemuan yang mereka harapkan? Kenyataannya jauh lebih buruk dari bayangan siapapun. Di sebuah gereja tua yang sepi, Kuma akhirnya nemuin Gini. Tapi ini bukan Gini yang dia kenal. Badannya udah hancur sama penyakit mematikan. Dan di pelukannya ada seorang bayi. Gini nggak sendirian. Di tengah hancurnya harapan, Kuma justru dihadapkan sama sebuah janji baru. Momen inilah yang bakal jadi titik balik hidupnya, yang ngubah seorang prajurit revolusioner jadi seorang ayah. Dengan napas terakhirnya, Gini pergi. Di depan jasad sahabatnya, Kuma meluk bayi kecil itu, yang kita kenal sebagai Bonnie. Dan di situ, di tengah kesedihannya, dia bersumpah, "Aku akan membesarkannya." Saat itulah Kuma sang prajurit berubah menjadi Kuma sang ayah. Walaupun hatinya hancur lebur, Kuma nemuin tujuan hidup baru. Semua cinta dan perhatiannya dia curahin buat Bonnie. Dia nyuapin, ngajak main, dan ngelindungin Bonnie dari dunia. Setiap ketawa dan senyum Bonnie itu kayak cahaya yang nerangin kegelapan di hatinya. Nah, ini dia poin krusialnya. Kuma bikin pilihan yang mustahil. Dia hubungin Dragon pemimpinnya dan bilang kalau perjuangannya sekarang udah beda. Prioritasnya bukan lagi revolusi, tapi anak perempuan yang ada di dekapannya. Ini pengorbanan pertamanya dari banyak pengorbanan lain yang bakal datang. Tapi ya gitu, kebahagiaan mereka rapuh banget. Bayangan masa lalu Jinny datang lagi buat menghantui, ngebawa sebuah kutukan yang diwariskan langsung ke Bonnie, sebuah ancaman yang mematikan. Jadi, penyakit yang ngebunuh Gini itu namanya sisik safir. Ini penyakit yang mengerikan dan gak ada obatnya. Kulit penderitanya bakal berubah jadi biru dan keras kayak batu setiap kali kena cahaya alami. Mau itu sinar matahari atau bahkan cahaya bulan. Satu-satunya cara bertahan hidup, sembunyi di kegelapan total. Dan ketakutan terbesar Kuma jadi kenyataan. Muncul bintik biru kecil di bawah mata Bonnie persis di tempat yang sama kayak punya Jinny. Ini bukan kebetulan. Ini vonis mati. Bonnie udah mewarisi penyakit fatal yang sama dari ibunya. Prognosis dari para dokter itu kejam banget. Nggak ada ampun. Mereka bilang Bonnie nggak akan bisa hidup melewati ulang tahunnya yang ke-10. Udah mentok, kepentok sama takdir yang kejam.
Kumang nggak punya pilihan lain, dia mutusin buat ngasih putrinya satu-satunya hal yang nggak bisa dikasih dokter, harapan. Sekalipun harapan itu harus dibangun di atas sebuah kebohongan. Beban itu terlalu berat buat ditanggung sendirian. Kumah ancur, dia nangis sejadi-jadinya. Boni yang masih kecil dan polos, ngelihat ayahnya nangis dan nanya, "Ayah kenapa nangis?" Dia nggak ngerti sedalam apa luka di hati ayahnya. Di momen paling gelapnya itu, Kumang ngelakuin hal yang paling tulus sekaligus paling menyakitkan. Dihapus air matanya, dia paksa senyum, dan dia ciptain sebuah kebohongan indah. Dia bilang ke Boni kalau dokter ngasih tahu dia kalau Boni bakal sembuh total pas ulang tahunnya yang ke-10. Seketika itu juga, wajah Boni langsung bersinar penuh kebahagiaan murni. Dia nggak takut lagi sama penyakitnya. Dia sekarang punya sesuatu buat ditunggu-tunggu. Harapan itu, yang lahir dari kebohongan ayahnya, jadi dunianya. Kuma nggak sih dia masa depan yang indah buat diimpikan, walaupun dia tahu masa depan itu nggak akan pernah ada. Ini bener-bener bikin kita mikir kan, pengorbanan apa lagi yang bakal dilakuin Kuma buat ngejaga harapan putrinya tetap hidup. Kisah ini baru aja mulai, dan jalan yang harus ditempuh Kuma bakal jauh lebih berat lagi. Jadi, berapa sih harga sebuah cinta? Itulah pertanyaan yang ditinggalkan kisah ini buat kita semua renungkan.